Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Gereja menghadirkan Kristus di tengah-tengah dunia ini. Dan kita secara pribadi sebagai orang Kristen menghadirkan gereja di dalam kehidupan kita sehari-hari yang menampakkan Yesus Kristus. Oleh karena itu saudara, kita bukan menjadi milik kita sendiri. Kita adalah bagian daripada tubuh Kristus. Dan kita adalah milik Kristus. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, kita sebagai orang percaya memahami bahwa gereja adalah tubuh Kristus. Baik yang dimaksudkan dengan gereja yang yaitu orang-orang kudus dari segala abad dan tempat. Namun juga gereja lokal, itu adalah tubuh Kristus. Kita juga memahami bahwa tubuh Kristus itu adalah satu kesatuan, di mana Kristus adalah kepala gereja. Namun, pernahkah saudara memikirkan implikasi dari kenyataan tersebut bagi diri kita? Apalagi kita membaca di dalam Alkitab bagaimana Alkitab menggambarkannya dengan digambarkan seperti tubuh manusia yang memiliki banyak anggota tubuh. Dan ketika salah satu anggota tubuh sakit, maka seluruh tubuh merasakannya. Saudara, apakah kesadaran saya sebagai bagian dari tubuh Kristus membuat saya sadar bahwa perilaku saya sehari-hari tidak pernah dapat dilepaskan daripada gereja Tuhan? Selain memberi pengaruh kepada orang lain, juga memberi pengaruh bagi gerejanya. Saudara, mari kita membaca 1 Korintus pasal yang ke-5. Memang orang mendengar bahwa ada percabulan di antara kamu, dan percabulan yang begitu rupa seperti yang tidak terdapat sekalipun di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yaitu bahwa ada orang yang hidup dengan istri ayahnya. Sekalipun demikian, kamu sombong. Tidakkah lebih patut kamu berduka cita dan menjauhkan orang yang melakukan hal itu dari tengah-tengah kamu? Sebab aku sekalipun secara badani tidak hadir, tetapi secara rohani hadir. Aku sama seperti aku hadir, telah menjatuhkan hukuman atas dia yang telah melakukan hal yang semacam itu. Bila mana kita berkumpul dalam roh, kamu bersama-sama dengan aku dengan kuasa Yesus Tuhan kita, orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis, sehingga binasa tubuhnya agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Kemegahanmu tidak baik. Tidak tahukah kamu bahwa sedikit ragi menghamiri seluruh adonan? Buanglah ragi yang lama itu supaya kamu menjadi adonan yang baru. Sebab kamu memang tidak beragi. Sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Karena itu marilah kita berpesta bukan dengan ragi yang lama, bukan pula dengan ragi keburukan dan kejahatan, tetapi dengan roti yang tidak beragi, yaitu kemurnian dan kebenaran. Dalam suratku telah kutuliskan kepadamu supaya kamu jangan bergaul dengan orang-orang cabul. Yang aku maksudkan bukanlah dengan semua orang cabul pada umumnya dari dunia ini, atau dengan semua orang kikir dan penipu, atau dengan semua penyembah berhala, karena jika demikian kamu harus meninggalkan dunia ini. Tetapi yang kutuliskan kepada kamu ialah supaya kamu jangan bergaul dengan orang yang sekalipun menyebut dirinya saudara adalah orang cabul, kikir, penyembah berhala, pemfitnah, pemabuk, dan penipu. Dengan orang demikian janganlah kamu sekali-kali makan bersama-sama. Sebab dengan wewenang apakah aku menghakimi mereka yang berada di luar jemaat? Bukankah kamu hanya menghakimi mereka yang berada di dalam jemaat? Mereka yang berada di luar jemaat akan dihakimi Allah. Usirlah orang yang melakukan kejahatan dari tengah-tengah kamu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kenyataan bahwa gereja di kota Korintus adalah orang-orang percaya yang telah dikuduskan oleh darah Kristus dan telah menjadi orang-orang kudus merupakan hal yang pasti. Demikian juga dengan kita. Sebagai orang-orang percaya kita telah dikuduskan oleh darah Kristus dan menjadi orang-orang kudus. Namun di gereja di Korintus ada kenyataan lain, bahwa status mereka tidak sama dengan bagaimana mereka hidup. Tentunya tidak semua orang percaya. Ada sebagian orang percaya yang hidup di dalam dosa. Dosa sedemikian rupa. Sehingga hal itu menjadi sesuatu yang harus mereka berduka cita. Saudara, Rasul Paulus pada bagian ini menyampaikan pesan yang sangat tegas. Namun saudara, bukan lahir dari kebencian.
namun lahir dari rasa prihatin dan rasa duka yang mendalam karena mereka hidup tidak sesuai dengan status mereka, dengan panggilan mereka. Saudara, apakah pesan firman Tuhan bagi kita? Yang pertama, gereja itu merupakan satu tubuh, sehingga setiap anggota tubuh Kristus harus menjaga dirinya di dalam kemurnian dan kebenaran. Sebab sedikit ragi itu mengkamirkan seluruh adonan. Saudara, firman Tuhan berkata, memang orang mendengar bahwa ada percabulan di antara kamu. Dan percabulan begitu rupa seperti yang tidak pernah terdapat di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Yaitu bahwa ada orang yang hidup dengan istri ayahnya. Sekalipun demikian kamu sombong. Tidakkah lebih patut kamu berduka cita dan menjauhkan orang yang melakukan hal itu dari tengah-tengah kamu? Sebab aku sekalipun secara badani tidak hadir, tetapi secara rohani hadir. Aku, sama seperti aku hadir, telah menjatuhkan hukuman atas dia yang telah melakukan hal semacam itu. Bila mana kita berkumpul dalam roh, kamu bersama-sama dengan aku, dengan kuasa Yesus Tuhan kita, orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis, sehingga binasa tubuhnya agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Kemegahanmu tidak baik. Tidak tahukah kamu bahwa sedikit ragi mengkamiri seluruh adonan? Saudara, apa yang disampaikan Rasul Paulus pada bagian ini merupakan teguran kepada ada orang-orang tertentu yang hidup di dalam dosa. Dan saudara, apa yang Rasul Paulus sampaikan pada bagian ini adalah kata-kata yang keras dan tegas. Dan saudara, mengapa Rasul Paulus melakukan hal ini? Rasul Paulus ingin mengingatkan kepada orang-orang percaya yang tahu bahwa gereja itu adalah tubuh Kristus, bahwa perilaku mereka itu tidak hanya berpengaruh kepada diri mereka sendiri. Perilaku mereka itu mempengaruhi seluruh tubuh Kristus. Karena tubuh Kristus itu satu adanya. Perilaku mereka bukan saja terkait dengan diri mereka sendiri, dalam hubungan dengan orang lain, tetapi mempengaruhi kesaksian gereja Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Perilaku mereka bukan hanya terkait dengan diri mereka sendiri, karena perilaku mereka terkait dengan Kristus, karena mereka adalah milik Kristus. Saudara, Rasul Paulus ingin mengingatkan kepada mereka yang berbuat demikian bahwa keberadaan mereka itu sangat mempengaruhi gereja. Di situ Rasul berkata, sedikit ragi mengkamirkan seluruh adonan. Saudara, di sini Rasul Paulus ingin mengingatkan bahwa sebagai orang percaya secara individu, kita harus menjaga diri kita dalam kehidupan kita sehari-hari, di dalam kemurnian dan kebenaran. Karena saudara, kita harus sadar kenyataan bahwa kita sebagai orang percaya tidak pernah lepas daripada kesatuan tubuh Kristus. Dan apa yang kita lakukan, bagaimana hidup kita, sangat mempengaruhi kehidupan daripada gereja Tuhan. Kehidupan rohani gereja bukan tergantung kepada satu dan dua orang. Bukan tergantung betapa bagusnya ibadahnya, tapi sangat bergantung kepada setiap anggota bagian tubuh Kristus, bagaimana kita hidup sehari-hari. Saudara, kehidupan sehari-hari kita, itulah yang diekspresikan di dalam ibadah kita. Dan kehidupan ibadah kita, itulah yang dinyatakan dalam kehidupan sehari-hari kita. Saudara, jikalau ibadah kita dengan kehidupan kita pribadi tidak cocok, saudara yang kasih dalam Tuhan, maka persekutuan kita, gereja kita mengalami dampak daripada kerohanian yang tidak baik dari setiap kita sebagai anggota tubuh Kristus. Oleh karena itu, saudara, mari kita menjaga diri kita dalam kehidupan sehari-hari di dalam kemurnian dan kebenaran. Yang kedua, saudara, orang percaya telah dikuduskan oleh darah yang mahal, yaitu darah Yesus Kristus.
Oleh karena itu, janganlah kita mengikuti kebiasaan-kebiasaan yang tidak memperkenankan Tuhan. Saudara, firman Tuhan berkata, buanglah ragi yang lama itu, supaya kamu menjadi adonan yang baru, sebab kamu memang tidak beragi. Sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Karena itu marilah kita berpesta bukan dengan ragi yang lama, bukan pula dengan ragi keburukan dan kejahatan, tetapi dengan roti yang tidak beragi, yaitu kemurnian dan kebenaran. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Rasul Paulus menyampaikan dengan tegas suruh membuang ragi yang lama itu, supaya kamu menjadi adonan yang baru. Sebab kamu memang tidak beragi. Saudara, kalimat ini memberitahukan bahwa orang percaya itu sudah disucikan oleh Tuhan. Satu kali untuk selamanya. Maka dikatakan kamu memang tidak beragi. Namun saudara, dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, kita harus belajar membuang ragi yang lama. Supaya kita menjadi adonan yang baru. Maksudnya adalah proses pengudusan itu terus terjadi dalam hidup kita. Pertobatan demi pertobatan kita harus lakukan. Meskipun secara status kita adalah orang kudus. Namun kita perlu terus setiap hari dikuduskan oleh Roh Kudus. Dan itu saudara, memerlukan kerelaan kita untuk membuang ragi yang lama itu. Dengan satu kesadaran bahwa kita menjadi roti yang tidak berragi atau yang kudus, itu dibayar dengan harga yang mahal, yaitu darah Yesus Kristus. Dan kalau kita bersuka cita dalam persekutuan orang-orang percaya, atau dalam bahasa Rasul Paulus, marilah kita berpesta. Itu gambaran sukacita. Mari kita bersuka cita bukan dengan ragi keburukan atau kejahatan, tetapi oleh roti yang tidak beragi, yaitu dalam kemurnian dan kebenaran. Saudara, bagian firman Tuhan ini mengingatkan kita harus sadar bahwa kita telah dikuduskan oleh darah yang mahal. Dari kebiasaan-kebiasaan dunia yang berdosa. Dari kebiasaan-kebiasaan dunia yang jahat. Oleh karena itu, setelah kita dikuduskan sekali selama-lamanya Tuhan Yesus, mari kita jangan kembali kepada kebiasaan-kebiasaan yang lama atau meniru kebiasaan-kebiasaan dunia ini yang tidak berkenan kepada Allah. Supaya apa? Supaya kita tidak mendukakan Roh Kudus. Supaya kita bisa berfungsi sesuai dengan panggilan kita. Sehingga kita tidak jadi batu sandungan. Tetapi kita boleh menyatakan keindahan Tuhan. Menyatakan kebaikan Tuhan. Dan menjadi berkat rohani bagi dunia ini. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang mengingatkan kami bahwa kami telah ditebus dari kebiasaan-kebiasaan lama manusia duniawi, ditebus oleh darah yang mahal, dari cara hidup yang tidak berkenan kepada Tuhan, supaya kami boleh memperkenankan Tuhan. Ya Tuhan, tolong kami yang sudah percaya, kami boleh menghidupi apa yang telah Kristus karuniakan kepada kami, sehingga kami boleh menyenangkan Tuhan dan menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.